Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, yaitu tanggal 15 Mei hari Jumat 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami sepanjang hari ini, memampukan kami dalam segala tugas aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-35. Tertulis demikian. Engkau akan berkata, orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, Sir Anthony Hopkins, seorang aktor terkenal dan legendaris, pemenang Piala Oscar, dulunya adalah seorang peminum minuman keras, seorang pemabuk yang berat. Tapi di tahun 1975, suatu kali dia terbangun di sebuah tempat di mana dia tidak ingat bagaimana ia bisa sampai ada di sana. Dan saat itu dia menyadari bahwa dia sedang membahayakan dirinya. Ketika mabuk, dia membuka peluang terhadap berbagai hal buruk pada dirinya. Dan dia menyadari bahwa kalau dia terus-menerus menjadi seorang pemabuk, peminum minuman keras, maka dia sedang membawa hidupnya pada kehancuran, membahayakan dirinya, dan juga membahayakan orang lain. Kembali kita perhatikan Amsal 23 ayat 35 ini. Di situ tertulis, engkau akan berkata, orang memukul aku tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Ayat ini bukan berisi motivasi untuk jadi seorang peminum minuman keras. Tapi ayat ini isinya adalah teguran supaya setiap kita menghindari minum minuman keras dan secara lebih luas menghindari prioritas yang salah. Bayangkan saudara, sejak dulu hikmat Salomo sudah mengerti bahwa orang yang mabuk, kalau dipukul, dia tidak merasa sakit. Padahal secara normal itu sebenarnya sakit. Dan kalau dipalu, itu tidak dia rasakan. Hal-hal yang membahayakan dirinya dia tidak sadari. Orang yang mabuk sebenarnya berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Bukan hanya sekedar bahaya secara kesehatan jasmani, tapi bahaya-bahaya lain bisa terjadi dan merenggut nyawanya. Cuma bodohnya di sini saudara, orang yang suka mabuk-mabukan, ketika dia sudah sadar atau siuman, dia mencari minuman keras lagi. Kebiasaan ini berulang, terjadi, terus terjadi lagi, bagaikan lingkaran setan. Ketika sudah siuman, bukannya mencari prioritas yang benar, tapi kembali kepada prioritas yang salah. Ayat ini saudara secara luas berbicara juga tentang hal-hal yang lain. Bagaimana kita seringkali salah dalam prioritas. Kita bagaikan orang yang sedang mabuk, tidak merasakan, tidak menyadari ada hal-hal yang sedang membahayakan terjadi. Kita bagaikan orang yang tidak dapat melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi pada diri kita. Kita punya prioritas-prioritas yang salah. Tuhan tidak kita prioritaskan. Hal-hal yang benar tidak kita utamakan. Keluarga misalnya kita abaikan. Tanggung jawab kita biarkan begitu saja. Kalau kita punya prioritas yang salah dalam hidup ini, jangan heran kalau kehidupan kita pun akan menuju kepada kehancuran. Prioritas yang benar menjaga kita untuk tetap berada dalam track yang benar.
Dan itu sebabnya kita harus selalu memprioritaskan yang benar. Pertama-tama prioritaskan Tuhan lebih dulu. Tuhan adalah yang utama dalam hidup kita. Dan ketika kita memprioritaskan Tuhan, kita akan mengerti, kita akan mendapatkan hikmat, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita, pikiran kita, kepada prioritas yang benar, yang seturut dengan kebenaran dan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti perkara-perkara ilahi, hal-hal yang seharusnya kami lakukan, dan mengerti hal-hal yang selama ini salah yang kami jalani. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami mempunyai prioritas yang benar dalam hidup kami. Tidak kembali kepada prioritas yang salah yang selama ini kami jalani. Pimpin kami Roh Kudus supaya kami mengerti firman-Mu lebih lagi dan menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dipulihkan, disegarkan untuk kami memuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit, yang dalam pergumulan, setiap permohonan doa yang disampaikan. Kiranya Engkau menilik dari tempat maha tinggi, menjamah setiap kami dan menyatakan kuasa pertolongan, mujizat, kesembuhan, jalan keluar yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami lawatan Tuhan yang ajaib. Berkati ya Tuhan bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.